Salam sejahtera buat saudara semua yang menonton video ini. Kali ini sebelum saya kerja di beden sayur saya sambil kerja sambil saya memikirkan situasi-situasi yang saya lihat beberapa minggu yang lalu ini, yang saya nonton di media sosial terkait dengan pembubaran ibadah yang saya lihat di rumah orang, sehingga membuat saya selalu berpikir tentang situasi yang saya lihat yang terjadi saat-saat ini, sehingga melalui video-video yang saya nonton, saya kerja pun pikiran saya tetap terarah ke sana. Kenapa pikiran-pikiran saya itu bisa terarah ke sana? Ya, buat saudara-saudara yang menonton video ini, saya akan jelaskan. Karena kejadian-kejadian ini, pembubaran ibadah ini, orang lagi ibadah dibubarkan, ini bukan hal yang baru, ini hal yang sering terjadi. Nah, saya curiga kuat bagi saudara-saudara saya yang muslim ini, mereka membubarkan ibadah ini tentu punya pemahaman tentang pasal yang ada dalam undang-undang kita ini, dan saya yakin pasal atau ayat tersebut itulah yang salah diartikan, sehingga melalui pasal itu terjadilah tindakan pembubaran pembubaran ibadah. Nah, pasal yang saya maksudkan adalah, saya mencurigai kuat, misalnya pembubaran ibadah ini dilakukan karena adanya misalnya pasal yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Pasal yang saya maksud itu berbunyi tentang pembangunan rumah ibadah. Nah, pasal yang mengatur tentang pembangunan rumah ibadah ini, saya yakin ini yang diterapkan oleh orang-orang yang melakukan tindakan pembubaran ibadah. Nah, kalau pasal pembangunan rumah ibadah yang diterapkan kepada saudara-saudara kita orang Kristen yang melakukan ibadah, saya yakin pasal itu, ayat itu tidak cocok diterapkan kepada orang-orang yang ada pada saat melakukan ibadah. Nah, teman-teman yang menonton video ini, apabila saudara punya bukti, saudara punya ayat yang mengatur tentang pembubaran ibadah, silakan berkomentar. Nah, nanti saya akan YouTube-kan dan saya akan kirim ke berita-berita seperti Metro Sumba. Ya, nanti saya akan posting pasal-pasal yang saudara pakai dalam hal pembubaran ibadah. Nah, silakan di YouTube-kan atau silakan dikomentari ayat mana, pasal mana, silakan berkomentar dalam video saya ini. Karena menurut saya, seperti yang saya katakan tadi, pasal yang Anda maksudkan itu, ayat yang Anda maksudkan itu tidak cocok diterapkan kepada saudara-saudara kita yang melakukan ibadah, ya. Karena menurut saya tidak ada
ayat dan pasal yang menyatakan bahwa apabila orang melakukan ibadah harus dibubarkan. Kan nggak ada asal ayat atau pasal yang berbunyi seperti itu ya. Sepengetahuan saya, yang walaupun saya bukan orang hukum, makanya saya bertanya kepada saudara-saudara yang hebat-hebat tentang hukum ya. Silakan berkomentar. Saya mau melihat, saya mau membaca sehingga saya pahami dan saya bisa mempromosikan kepada saudara-saudara saya yang lain sehingga mereka bisa pahami maksudnya apa. Nanti saya akan tafsir ayat itu sesuai pemahaman saya secara pribadi. Oke teman-teman yang menonton video ini, mungkin itu saja. Saya akan lanjut. Kita ibadah nih Pak. Bisa tahu ya, kita ibadah. Nanti pas setelah ibadah baru kita berbicara. Bukan seperti itu. Bapak kan sudah kita. Enggak Pak. Saran kami ini ibadah Pak. Betul kan, kemarin kita sudah ada kesepakatannya. Bapak kan sudah tahu. Tapi itu saya tidak ikut rapat kemarin Pak. Siapa bilang Bapak tidak ikut? Waktu keputusan pertama itu saya tidak ikut. Ya, yang kedua kan Bapak ikut. Ya tapi tidak ikut di situ Pak. Saya enggak apa Pak. Jadi begini saja. Saya mohon maaf. Sama bapak-bapak ibu semua. Saya tetap harus menjalankan tugas saya. Walaupun Bapak juga menjalankan tugas saya, dengan sangat terpaksa. Saya mohon maaf. Bapak kan sudah diingatkan. Ya bukan begitu Pak. Kita tolong kami Pak, kami mau beribadah Pak. Bukan kami. Tolong kami Pak, tolong. Kami ini mau beribadah Pak. Kami mau memuji Tuhan. Tolong Pak ya. Jangan Bapak nyembah sama saya. Jangan Ibu nyembah sama saya. Ibu tidak nyembah dengan saya. Ibu tak perlu nyembah. Saya bukan pastor Ibu. Tolong Ibu. tolong. Kami bukan Ibu. Kami ini warga negara Indonesia Pak. Kami warga negara Indonesia Pak. Semangat kami Pak. Tolong Bapak, tolong. Tolong saya dulu. Tolong kami Pak. Viralkan semua ini. Kemudian mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu. Hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Oke teman-teman yang menonton video ini, mungkin itu saja. Saya akan lanjutkan pekerjaan saya ini. Ini beden sayur ya. Ini saya pagari semua dengan seng karena banyak babi hutan ya, banyak babi. Jadi kalau banyak babi, kalau banyak anjing, jangan kita
ini iklan ya. Jangan kita persoalkan tetangga kita yang pelihara binatang atau apapun itu, jangan kita persoalkan mereka. Tetapi mari kita pakai akal sehat kita pagari tanaman kita, kebun kita, sehingga aman dari hama-hama seperti babi, anjing, dan lain-lainnya. Ya, mungkin itu saja. Silakan bagikan video ini ke seluruh penjuru Indonesia, karena saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang menurut saya salah menafsirkan ayat-ayat yang ada, pasal-pasal yang ada. Silakan bagikan video ini. Saya yakin kalau video ini mereka nonton, mereka akan komentari video ini sesuai pasal dan ayat-ayat yang ada. Oke, terima kasih atas dukungan saudara terhadap video saya. Terima kasih.